Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video dokumentasi tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Sistem Drainase pada Kawasan Pemukiman Samudra Residen Tanjung Halang, Bojonggede, Bogor. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Bapak Almarhum Hari Agus Raharjo yang telah membimbing saya dan telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir saya, serta Dewan Penguji yang akan menguji saya. Latar belakang dari penelitian saya itu adalah seiring jumlah penduduk yang semakin berkembang pada suatu kota atau kawasan, perlunya diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai pada kawasan pemukiman. Itu adalah sistem drainase. Sistem drainase adalah rangkaian untuk membentuk upaya peraliran air, baik dari permukaan air maupun permukaan tanah, dari suatu daerah atau kawasan. Drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan pemukiman. Sistem drainase juga semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, dapat diambil perumusan masalah. Yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi genangan air pada sistem drainase di kawasan tersebut. Yang kedua itu adalah seberapa besar debit limpasan air hujan yang terjadi pada sistem drainase. Dan yang ketiga itu bagaimana efisiensi kapasitas pada sistem drainase. Tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi genangan air pada sistem drainase dan mengevaluasi saluran drainase yang sudah ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitian saya. Lokasinya itu ada di Kecamatan Bojonggede, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luas lahannya itu ada 551.580 meter persegi. Status lahannya itu hak milik bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe drainase. Ini adalah bagan klasifikasi fasilitas peranan air hujan dari Suripin 2004. Yang pertama itu ada fasilitas perlahanan air hujan, terus dibagi menjadi dua, ada tipe penyimpanan sama tipe peresapan. Tipe penyimpanan itu terbagi dua, yaitu pertama di bagian luar lokasi dan di dalam lokasi. Sedangkan tipe peresapan itu ada parit resapan, sumur resapan, kolam resapan, dan perkerasan resapan. Di dalam tipe penyimpanan, di bagian luar itu terdapat 3 bagian, yaitu pertama ada retaining basin, ada kolam regulasi, dan taman, halaman sekolah, lahan terbuka, lahan parkir, lahan antar blok rumah, ruang terbuka, dan selanjutnya. Perencanaan debit teknis saluran drainase menurut Suripin itu mengikuti tahapan-tahapan yang meliputi debit rencana, menentukan jalur saluran, merencanakan profil memanjang saluran, merencanakan penampang melintang saluran, mengatur dan merencanakan bangunan-bangunan serta fasilitas drainase. Selanjutnya saya akan menjelaskan forward penelitian. Pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu terbagi atas 2, yaitu ada data topografi dan data hidrologi. Di dalam data topografi itu terbagi 2, yaitu pertama pengumpulan data kondisi saluran existing dan menentukan koefisien pengaliran. Di dalam data kondisi saluran existing itu dihitung kapasitas saluran drainasenya yang akan menjadi, dan perhitungan kapasitas saluran drainase dan koefisien pengaliran itu akan menghitung debit rencana. Dalam data hidrologi ini menghitung tentang curah hujan maksimum tahunan. Terus perhitungan selanjutnya itu adalah analisa frekuensi, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada distribusi normal, ada log persen 3, ada metode Google. Perhitungan uji selanjutnya adalah perhitungan uji kecocokan, yaitu ada uji CHI kuadrat. Dalam bagian tersebut
akan mencakup sebuah debit rencana. Di dalam debit rencana itu akan menganalisa evaluasi dari sistem drainasenya. Kalau misalnya dia cocok, itu akan selesai. Kalau misalnya nggak cocok, itu akan membuat redesign saluran yang baru atau membuat saluran yang lama akan diubah menjadi yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data curah hujan. Data curah hujan itu yang didapat dari Badan BPS atau Badan Pusat Statistik, yang BPS ini bekerja sama dengan BMKG. Data yang saya ambil itu di daerah Bojonggede, Tajur Halang, dan Dermaga. Dari data tersebut saya akan mendapatkan rata-rata curah hujan maksimum dari tahun ke tahun. Selanjutnya itu ada tabel curah hujan kurun waktu 10 tahun. Di sini ada dari 2009 sampai 2018, itu ada stasiun pertama itu ada Bojonggede, stasiun kedua itu ada Tajur Halang, dan stasiun ketiga adalah Dermaga. Dari data tersebut akan mencari rata-rata curah hujan maksimum. Selanjutnya dari data curah hujan tahun dari 2009 sampai 2018, setelah saya dapat dari rata-rata 3 stasiun tersebut, dan disitu ada X dikurang XRT, di mana X-nya itu nilai rata-rata varian. Kalau XRT-nya itu adalah perkiraan nilai yang diharapkan yang terjadi periode tahun ke tahun. Dan di situ ada XRT X, di situ ada X dikurang SRT pangkat kedua, hanya dipangkatkan saja. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi Gumbel. Itu ada perhitungan standar deviasi, terus ada hitung faktor frekuensinya, sama menghitung hujan dalam periode tahun ke tahun. Nah, diketahui di situ ada, bisa dilihat sendiri. Nah, ini hasilnya. Ada N-nya, ada YN, ada SN, ada YT-nya. YT itu dari tahun ke tahun, misalnya dari periode tahun kedua, ke-5, ke-10, 20 hingga ke tahun 50. Lalu ada perhitungan standar deviasinya, yaitu S-nya 25, terus kemudian ada perhitungan faktor frekuensinya dari tahun kedua hingga tahun seterusnya sampai tahun ke-50. Lalu ini ada perhitungan periode dari tahun ke tahun, dari tahun kedua, ke-5, 10 hingga ke-50. Kemudian di sini ada perhitungan metode distribusi Gumbel. Ini ada tabelnya. Itu ada periode ulang dari tahun kedua sampai tahun ke-50. Di situ ada curah hujan rencananya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi normal. Pertama itu standar deviasi, dan yang kedua itu menghitung curah hujan rencana atau XT. Diketahui nilainya itu didapat 5782,39, dan K yang didapat bisa dilihat di bawah ini. Itu ada tabel nilai frekuensinya dari periode ulang sama KT-nya. Terus menghitung standar deviasinya sama dengan 25. Terus menghitung dalam periode ulang tahun ke tahun itu dari tahun kedua ke-5, 10, 20 hingga ke tahun 50. Ini adalah tabel perhitungan curah hujan dengan metode distribusi normal. Bisa dilihat sendiri, itu sama seperti tadi dari periode ulangnya sama KT-nya. Lanjutnya itu perhitungan curah hujan rencana dengan distribusi log version 3. Pertama itu menentukan logaritma dari semua nilai varian X. Yang kedua itu menghitung nilai rata-ratanya. Yang ketiga itu menghitung nilai standar deviasi dari log X. Yang keempat itu menghitung nilai koefisien kemencengan. Selanjutnya ini ada tabel logaritmanya dari tahun 2009, 2010 hingga tahun 2018. Itu ada curah hujan, ada log X, ada log X dikurang RT,
Terus ada log X dikurang log RT pangkat 2. Diketahui logaritmanya itu semua varian nilai X dan rata-ratanya log X dari tabel logaritma sama dengan 2,28067. Di sini didapatkan hasilnya itu dari nilai log X-nya itu 0,00334, dan sedangkan koefisien kemencengan atau CS itu didapat minus 0,18182. Untuk mencari nilai CS itu minus 0,18182 dan TR atau periode ulang dapat ditentukan dengan harga faktor GT. Untuk saluran log version 3 dapat dihitung dengan interpolasi pada tabel nilai K log version 3. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tabel nilai K distribusi log version 3. Di situ ada koefisien nilai G sama periode ulang. Nilai G itu sama dengan 0 atau distribusi kembali ke distribusi log normal. Itu ada periode ulangnya juga dari tahun kedua, kelima, 10 hingga tahun ke-50. Koefisien nilai G-nya itu ada minus 0,2, ada minus 0,18 dan 0,1. Dan hasil dari tahun kedua itu didapat 0,033 di minus 0,181822 itu didapat 0,221, dan minus 0,1 itu ada 1,017. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dalam curah hujan rencana atau XT, di mana rumus yang digunakan adalah log X sama dengan log rata-rata X ditambah dengan K S log X. Pada tahun kedua itu log X tahun kedua itu didapat dengan 2,281, dan tahun selanjutnya pada tahun kelima, ke-10 dengan rumus yang sama tapi periode tahun yang berbeda. Selanjutnya itu ada perhitungan curah hujan dengan metode distribusi log version 3. Sini ada periode ulangnya sama curah hujan rata-rata yang didapat dari tahun kedua hingga tahun ke-50. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kecocokan atau CHI kuadrat. Maksud dari uji kecocokan ini untuk menentukan apakah persamaan distribusi yang telah dipilih atau didapat mewakili distribusi statistik sampel dari data yang dianalisis. Selanjutnya ini ada perhitungan prosedur uji CHI kuadrat distribusi Gumbel dan normal. Ini ada perhitungannya. Yang pertama itu adalah urutkan data pengamatan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Yang kedua itu ada hitung jumlah nilai K. Terus yang ketiga itu ada hitung derajat kebebasan atau DK. Yang keempat itu mencari harga X pangkat 2 CR dilihat pada derajat kebebasan atau DK dan nilai signifikan atau X. Yang kelima itu ada hitung nilai yang diharapkan atau EF. EF itu nilai yang diharapkan dan N itu jumlah data, K itu jumlah kelas. Selanjutnya itu ada yang keenam itu hitung X kuadrat CR, di mana CR-nya itu adalah koefisien Skeini. CR itu adalah koefisien Skeini, X-nya itu ada taraf signifikan, EF-nya itu nilai yang diharapkan, OF itu nilai yang dimasuki atau diamati. Yang ketujuh itu adalah perbandingan antara C kuadrat CL hasil tabel dengan C kuadrat
CR dari hasil hitungan. Syaratnya itu CR C kuadrat CR dihitung kurang dari C kuadrat CR tabel. Yang kedelapan itu adalah perhitungan koefisien nilai CS, di mana CS-nya itu adalah koefisien Skenis, X-nya itu curah hujan rata-rata, X garis itu ada harga rata-rata, dan S-nya itu standar deviasi. Yang kesembilan itu ada perhitungan koefisien nilai varians atau CF. CF itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan harga rata-ratanya. Yang ke-10 itu ada koefisien Skenis atau CK. Itu ada CK sama dengan N total dari X dikurang curah hujan rata-rata dikurang dengan harga rata-rata dipangkati 2 per N dikurang 1 dikali dengan N dikurang 2 dikali dengan N dikurang 3 dikali dengan beta. Menjelaskan tentang prosedur uji CHI kuadrat distribusi log persen 3. Pertama itu menghitung dari nilai pengamatan dari yang kecil ke terbesar, atau sebaliknya. Di sini ada tabel pengamatan uji CHI kuadrat log persen 3 dari tahun urutan terkecil sampai terbesar, itu urutan tahunnya. Terus ada log X, ada log X dikurang log RT, terus ada tabel log X dikurang log RT pangkat 2, dan tabel log X dikurang log RT pangkat 3. Yang kedua, saya akan menentukan batas kelas untuk distribusi log persen 3. Nah, di sini ada nilai AX-nya didapat 0,05463, dan di sini ada perhitungan X awal sama dengan X min dikurang setengah dari AX. Hasilnya itu 2,1595. Nah, ini mendapatkan tabel batas kelas untuk log persen 3. Terus yang ketiga itu bandingkan X kuadrat CR dengan tabel X kuadrat CR hasil hitungan. Nah, itu perbandingan 5X kuadrat tabel CR 5,991, sedangkan X kuadrat CR hasil hitungan dapat 2. Syaratnya itu X kuadrat CR hitungan kurang dari X kuadrat CR tabel, atau 2 kurang dari 5,991. Sini ada tabelnya itu dari nilai kritis distribusi CHI square. Jadi kesimpulannya itu, maka distribusi log persen 3 diterima. Terus saya akan menjelaskan tentang perhitungan koefisien Skenis atau CS. Sini ada perhitungannya, bisa dilihat sendiri, dimana CS-nya itu didapatkan minus 0,1818. Untuk menentukan curah hujan yang akan dipakai, maka hasil perhitungan curah hujan rencana periode dari tahun pada 3 metode tersebut harus dianalisis dengan syarat-syarat jenis sembaran di bawah ini. Sini ada pemilih jenis sembaran, di mana ada jenis distribusi, ada syarat, hasil hitungan, dan kesimpulan. Distribusi Gumbel itu CS-nya itu kurang lebih dari 1,1396, dan hasilnya itu 0,541995 kurang dari 1,1396, dan CK-nya itu kurang lebih dari 5,4002, dan hasil yang saya dapatkan itu 0,3085. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dimensi saluran drainase. Data curah hujan yang ada adalah data curah hujan maksimum harian rata-rata, sehingga dalam perhitungan intensitas hujan menggunakan rumus dari monomet. Contohnya itu ada I sama dengan R24 per
24 dikali dengan 24 per T pangkat 2/3, hasil yang didapat 400,0195 mm per jam. Selanjutnya itu ada perhitungan intensitas hujan pada kawasan drainase yang pertama. Sini ada tahun kedua, 5, 10, 20, sampai 50. Dan nilai R yang saya dapat itu 189,881, dan TC pada tahun kedua itu saya dapat 0,26, intensitasnya itu 34,03487. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai koefisien aliran seluruh kawasan perumahan. Itu ada komposisi, luas, dan nilai C. Nilai C itu adalah koefisien Manning, didapat dari koefisien Manning. Itu ada atapnya, ada jalan salurannya, ada fasilitas umum, ada open space. Nah, luas atapnya itu ada 298.611. Sedangkan jalan dan saluran itu ada 158.131. Fasilitas umum luasnya itu ada 36.121. Sedangkan open space itu ada 32.141. Dimana nilai C yang didapat pada atap itu 0,9, dan pada jenis jalan dan saluran itu ada 0,6, fasilitas umum nilainya 0,25, dan open space itu didapat 0,25. Maka C gabungan itu atau nilai C itu didapatkan dari koefisien Manning. C gabungannya itu dari luas atapnya itu dikali dengan nilai C-nya, terus ditambah dengan luas jalan dan salurannya itu dikali dengan nilai C-nya, ditambah dengan fasilitas umum dikali dengan nilai C-nya, open space luasnya dikali dengan nilai C-nya, maka hasilnya 0,7535. Dan KIH-nya itu adalah laju aliran permukaan debit puncak, dimana rumusnya itu adalah 0,02778 dikali dengan C-nya itu 0,7535, atau koefisien aliran permukaan dikali dengan 400,0195 itu ada nilai intensitas hujannya, dikali dengan 525,004 itu ada luas daerahnya, dikali lagi dengan 10 pangkat minus 4, dan hasilnya itu 0,0440 meter kubik per detik. Selanjutnya ada perhitungan debit hujan pada saluran drainase utama yang pertama. Ini ada tabelnya, ada periode ulang, ada intensitas hujannya, ada koefisien alirannya, ada luas daerah yang ditinjau, KIH-nya itu laju alirannya, ini dari tahun kedua sampai tahun ke-50. Selanjutnya itu ada nilai koefisien aliran pada saluran drainase pertama, itu ada komposisinya, itu ada luasnya juga, ada nilai koefisien alirannya juga. Ya sama aja dari penjelasan yang pertama saya tadi. Pada slide 36 ini cara perhitungannya. Pertama itu menghitung debit alirannya, mendapatkan hasil 0,01398 meter kubik per detik. Terus yang kedua kemiringan salurannya 0,002. Terus ada koefisien Manning kekerasannya 0,025. Maka didapatkan P mencari P, mencari R, mencari A. Setelah menggunakan rumus Manning, maka Q sama dengan A dikali V. Ini sama aja menggunakan rumus interpolasi. Drainase utama 2. Ini dapat komposisi, luasnya sama nilai C-nya. Maka C gabungannya adalah 0,8406. Sedangkan KIH-nya 0,0583 meter kubik per detik. Ini adalah cara perhitungannya. Pertama mendapatkan debit aliran itu 0,0583 meter kubik per detik. Terus kemiringan salurannya itu 0,002, sedangkan koefisien kekerasannya 0,025. Maka persamaannya didapat dari 2,27 dan 2,29.
itu mencari P, R, sama H. Maka Q-nya itu sama dengan A kali V, sama seperti tadi. Terus mendapatkan hasilnya setelah diinterpolasi H-nya itu 0,34 dan dari persamaan 2,28 mendapatkan B. Maka B-nya itu 0,393 meter. Jadi dimensi saluran utama 2 pada kawasan drainase perumahan yang saya tinjau dengan lebar dasar atau B-nya itu 0,34 meter, sedangkan H-nya itu 0,393 meter dan tinggi jaganya 0,2 meter. Ini ada perhitungan intensitas hujan pada kawasan drainase utama 3. Sini ada periode ulangnya sama seperti tadi dari tahun ke-2 sampai tahun ke-50. Sini ada R, TC-nya dan I-nya. Setelah itu mencari nilai koefisien aliran seluruh kawasan perumahan. Yang seperti tadi sama, dapat C gabungannya 0,7535, Q-nya 0,0133 meter kubik per detik. Nah, di sini ada perhitungan debit hujan pada kawasan drainase utama 3. Itu ada tabel periode ulang, ada I-nya, ada C-nya, ada A-nya itu sama dengan satuannya meter persegi, ada Q-nya meter kubik per detik. Itu dari tahun ke-2 sampai tahun ke-50. Ini adalah nilai koefisien aliran pada saluran drainase utama 3. Itu mendapatkan komposisinya, luasnya, sama nilai C. Maka C gabungannya 0,82. Sedangkan Q-nya 0,0048 meter kubik per detik. Ini cara perhitungannya, debit alirannya, kemiringan salurannya, koefisien kekerasannya. Setelah itu menggunakan rumus Manning, terus diinterpolasi mendapatkan H-nya, terus dan B-nya. Jadi saluran drainase utama 3 pada perumahan yang saya tinjau itu lebar dasarnya itu 0,365 meter, sedangkan B, sedangkan H-nya itu 0,3161 dan tinggi jaganya 0,2 meter. Jadi dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi genangan air sistem drainase dan mengevaluasi saluran sistem drainase yang sudah ada dalam menampung, mengalirkan debit limpasan, serta melihat kondisi, bentuk, dan arah aliran pada saluran sistem drainase pada kawasan perumahan Samudra Residen Tajuralang, Bojonggede, Bogor. Ini adalah hasil kondisi perhitungan pada kawasan perumahan tersebut. Yang pertama itu periode yang dipakai pada perumahan adalah 5 tahun. Besaran debit saluran utama pertama itu didapat 0,0139 meter kubik per detik, sedangkan besaran debit saluran utama drainase yang kedua didapat 0,0058 meter kubik per detik, sedangkan besaran debit pada saluran drainase utama ketiga itu adalah 0,0048 meter kubik per detik. Maka dimensi saluran yang paling ekonomis pada saluran drainase utama pertama itu dengan lebarnya itu 0,7226 meter, tingginya itu 0,6258 meter dan tinggi jaganya itu 0,2. Sedangkan dimensi ekonomis pada saluran utama drainase yang kedua lebarnya itu 0,393 meter, tinggi jaganya itu 0,34 meter dan tinggi jaganya 0,2 meter. Maka untuk saluran dimensi utama ketiga dengan lebarnya itu 0,365 meter, tingginya itu 0,316 meter dan tinggi jaganya 0,2 meter. Dari kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi keadaan saluran drainase yang saya tinjau dapat menampung debit aliran tanpa terjadinya genangan atau melampaui batas debit yang ada. Dan saran yang pertama untuk penelitian saya ini adalah untuk mengetahui saluran penerima agar lebih teliti,
bisa dilakukan analisis masing-masing bagi saluran. Yang kedua itu perlunya ada pemeliharaan terhadap saluran drainase tersebut agar nantinya saluran dapat bekerja secara maksimal dan tidak menimbulkan masalah ke depannya. Sebelum saya mengakhiri video presentasi saya memberikan momen untuk almarhum Bapak Singer Hari Agus Raharjo